dengan saya dan pengajar di Masjid Jami Tugu Jeruk dekat sini, Om apartemen juga dekat sini. Ayo kita ngopi-ngopi, dan saya nggak tahu dengan dan satu hal yang harus kita pahami ya, bahwasanya seluruh suasana dan keadaan yang ada di dunia ini itu terjadi atas kehendak Allah. Ada maksudnya, ada yang disukai, disyukuri, ada yang tidak disukai sama dia. Sekarang Ammar sedang diuji Allah dengan perkara yang tidak disukai. Ya. Apa yang tidak disukai di penjara itu ada yang suka di penjara kan? Nah, itu ada hikmahnya. Dan mudah-mudahan Ammar Zoni ya bisa mengambil pelajaran dan berhenti menyalahkan orang lain, coba introspeksi diri, kembali kepada Allah. Dan saya yakin ujian ini semakin berat, semakin besar hadiahnya. Ya, selama Ammar sangat baik kepada Allah dan ya, banyak istighfar, taubat. Ya, jadi saya di sini tidak dalam rangka membela Ammar ya. Saya cuma tadi itu kaget dapat surat itu aja, makanya saya buat konten itu sudah spontanitas. Ternyata Ammar sudah dibawa ke Nusa Kambangan dan kita mau jemput tadi sama Bu Dokter. Ada janjian hari Kamis pagi kita mau jemput dia. Sudah siap-siap udah dandan. Tahu-tahu bilang, aku lihat pagi di akun gosip apa kok malah ditutup matanya. Saya nangis tuh. Kita bilang ini anaknya karena beberapa bulan yang lalu ketemu Ammar, dia sudah bilang aku kalau bebas Ustaz, aku mau jadi Ustaz, kita ikut dakwah. Nah, saya ketemunya di masjid. Itu tidak ada rekayasa, betul-betul kita bicara kebesaran Allah. Dan waktu ketemu Ammar itu dia cuma bilang, apa yang Ammar ingat dari ceramah saya tadi? Dia bilang, benar, semua Allah yang punya. Ya. Sekuat apapun kita tahan, kalau Allah katakan pergi akan pergi. Sekuat apapun kita tolak, kalau katakan datang pasti datang. Itu yang dia ingat dari ceramah saya. Dia ulang. Kalau berarti ini cocok jadi dai, pikir seperti itu. Jadi saya berharap waktu itu Ammar bilang Desember mau bebas. Tahu-tahu beberapa minggu yang lalu viral kan, ternyata kasus lama. Jadi saya merasa ada kejanggalan aja dari proses hukum ini. Maka pas Ammar kirim surat, kalau saya bukan pengedar, saya bukan bandar, saya adalah seorang public figure yang perlu dibina. Saya rasa orang kalau sakit ya perlu diobati. Ya, orang kalau dia terkena racun narkoba itu ya, itu harus dirawat, harus betul-betul diobati, bukan di penjara. Di penjara malah ketemu kawan dalam, ketemu orang jahat lagi, kemudian dikasih obat lagi tambah pelaku. Jadi saya berharap pemerintah, mudah-mudahan saya yakin ini didengar oleh Pak Presiden juga, tayangan kita ini, orang-orang baik juga yang hari ini yang mungkin bisa melihat potensi di diri Ammar, masih ada kebaikannya banyak, masih ada potensinya yang bisa bermanfaat untuk umat, dan dia sudah bertaubat. Dan dia bukan bandar, dia bukan pengedar, dia hanya korban daripada bandar dan pengedar. Kalau bandar pengedar tidak apa-apa, saya setuju aja mau didorong, nggak ada masalah, hukum mati nggak ada masalah. Tapi kalau orang yang dicekokin ya, dikasih gratis dulu dan sebagainya, banyak teman-teman saya yang musik. Dan itu orang-orang baik tiba-tiba jadi adiktif, jadi kecanduan. Orang kecanduan makanya itu harus dibersihkan. Pertama gratis dulu, ya. Udah gratis nanti ketagihan ya bayar. Itulah mereka. Jadi saya berharap ini cepat selesai ya masalah Ammar ini, dan Ammar cepat mendapatkan keadilan. Sosok beliau yang sudah bertahun-tahun merawat Ammar, beliau juga dan sahabatnya, beliau Dokter Kemuliaan. Saya berharap proses hukum Ammar ini berjalan seadil-adilnya, tidak ada tipu-tipu di dalamnya, tidak ada sogok-menyogok di dalamnya, tidak ada zalim-zalim di dalamnya. Nasihat saya kepada seluruh penegak hukum, takutlah kepada Allah SWT. Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat, ya, dan Allah SWT telah mengharamkan kita untuk berzalim. Allah Taala janganlah saling menzalimi, dan orang-orang yang merasa dizalimi berdoalah kepada Allah, doa yang makbul. Itu saja. Jadi saya berharap Ammar mendapatkan proses hukum yang seadil-adilnya. Kalau memang bersalah ya dia pantas dihukum. Kalau dia memang tidak bersalah, maksudnya tidak seperti yang dituduhkan, tolong direhab, tolong dibantu praktisi hukum. Mungkin teman-temannya Bang John mungkin ada yang mau, dan Bang Oman Paris tadi teleponnya juga, insya Allah kita akan bantu, dan beberapa orang-orang yang ada kepedulian lah kepada Ammar.
ya, teman-teman public figure juga artis pengen membantu Amar dengan doa minimal yang nonton lah. Coba lihat kebaikan Amar, ada kebaikan ya. Yang sampai gara-gara satu keburukan kita melupakan semua kebaikan. Ya, pertama kan sangat kita sayangkan. Amar ini kan dipindahkan dengan alasan kan karena perbuatan yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2025. Nah, yang perlu harus dipahami bahwa baik itu Kementerian Mapas, baik itu Kejaksaan, baik juga penyidik kepolisian, kita ini kan dasar ajas hukum kita kan ajas peraduga bersalah. Nah, harusnya perkara ini dia disidangkan dulu, benar gak Amar ini sesuai dengan dugaan itu. Kalau udah diputus nanti apakah Amar ini ya berarti kan udah mencoreng namanya lapas. Kalau ada kebijakan dari Kementerian Mapas untuk memindahkan dia ke Nusa Kambangan itu sah-sah saja. Itu memang sesuai dengan hak dan wewenangnya Kementerian Mapas. Tapi kan harus dipahami juga kan bahwa ini baru dugaan. Nah, sedangkan dia baru dugaan udah langsung dihukum. Nah, ya kan padahal kronologis pun kan belum tahu, ini kan baru dugaan sementara dari penyidik dan yang akan disusun dakwaannya oleh jaksa penuntut umum. Nah, ini yang kita sesalkan. Apalagi kan harus dipahami juga perkara ini kan udah P21 tahap 2. Nah, berarti kan perkara ini ke 14 hari wajib dilimpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan. Pengadilan 14 hari kan harus menyidangkan. Nah, sedangkan sidang ini kan yang harus menghadirkan Amar. Ya kan? Kenapa? Amar ingin sidang ini kan dia membuka-bukaan semua dalam kronologis yang dikirim ke kita. Nah, jadi kan dengan adanya ini ada kesan bagi masyarakat bahwa ya Amar ini akan dibungkam gitu loh. Dibungkam nanti diasingkan supaya dia tidak bisa membicara kebenaran di pengadilan. Nah, padahal ya kami ya pasti kan dia sesuai dengan pertemuan kami terakhir hari Rabu kemarin kan dengan kronologisnya bahwa dia minta sidangan nanti ya offline, pluring lah. Pluring kan sidang ini terbuka untuk umum dan dihadiri dia langsung memberi keterangan di depan persidangan. Apakah rasa ketakutan ini yang membuat Kementerian Mapas secepat-cepatnya memindahkan Amar ke Nusa Kambangan? Ya kalau kita tengok, kalau memang dia berlaku bersalah nanti, ya kita ya pasti kan menerima kalau itu yang terjadi, karena dia kan sudah mencoreng kalau terbukti terasa dan meyakinkan sesuai keputusan pengadilan. Dan itu pun ya dengan apalagi kan kita lihat kan ya Amar ini kan terkesan seperti Hambali ya. Hambali ditangkap oleh penyidik Amerika FBI dulu, matanya ditutup, dirantai kan, dibawa ke Tongala namanya kan, penjara yang paling benar-benar seram. Nah ini kan Amar pelakuan dan dipertontonkan dengan media gitu loh. Nah kan, ya dipertontonkan. Nah kalau seandainya nanti, jadi kan ada semacam seolah-olah ini penjahat besar. dia bukan, udah ada digiring supaya Amar dihukum berat. Sebelum dia disidangkan, ini kan udah ada penggiringan opini yang supaya ada hukuman sosial yang udah harus diberikan kepada dia. Padahal kan dia ajas peradilan kita kan bukan begitu, karena ajas peraduga nggak bersalah tadi. Nah ini yang kita sesalkan. Nah apalagi kita ada keadilan yang kita tengok yang tidak diberikan di sini. Contohnya aja kan koruptor triliunan loh, belum ada yang digiring, yang ditutup mata dirantai, itu digiring ke Nusa Kambangan, masih bisa nyanyi lagi di Sukamiskin kan gitu. Nah ini kan juga akan jadi pertanyaan publik nanti, kenapa kok begitu kejamnya? Coba ini kasus 3 polsek loh, bukan seperti Arief Budiman. Arief Budiman yang menyidik siapa? Yang menyidik polsek Cempaka Putih. Oh, polsek Cempaka Putih. Iya, kan lucu kan? Nah ini juga supaya masyarakat beritanya nasional. Ya berita nasional, tindakannya nasional.
Nah ini mohon juga didengar oleh Pak Prabowo kan gitu, sebagai presiden kita, DPR juga, ayo dong bentuk aja TGF-nya, tim investigasi perkara ini biar lurus, transparan, dan apa yang terjadi yang sebenarnya tentang penyidikan juga itu diusut. Kenapa dia nggak boleh didampingi pengacara? Nah, ya kan? Kemudian kenapa SPDP penyidikannya, padahal udah ada keputusan MK, itu harus diberitahukan kepada dia dan keluarganya bahwa dia tersangka. Dan kemudian kenapa perkara ini Januari 2025 baru 10 bulan baru dilimpahkan, heboh. Karena yang tanda kutip dalam kronologis itu kan ada aja iming-iming permintaan uang. Ini kan ya pemerasan, nah, tapi kan nanti di persidangan kita ungkapkan itu semua. Dan kehadiran Amar memang sesuai dengan komitmen kita dengan dia harus hadir di persidangan nanti, sidang offline, touring kan gitu. Nah itu Bisa juga kita ketemu dengan Pak Mahfud MD yang sudah diberi tugas oleh Presiden untuk mengenai masalah keterbukaan kepolisian ini, kan ada informasi polisi kan. Oh, iya. ya benar, ya kita setuju itu, supaya dibenahi semua kan gitu, termasuk juga bagaimana biaya besar hidup di penjara, ya kan, yang semua diperjualbelikan menurut indikasinya kan begitu.